Halo, kembali lagi sama gue Dimas Setiawan dan kali ini Ridista dikirimin keyboard baru dari NYK yaitu Eris K06. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel Ridista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, seperti biasa kita bahas kemasannya dulu. Ini di bagian atas dan bawahnya cukup polos. Di sebelah kanan dan kirinya hanya ada nama barangnya. Di depannya bagian bawah kirinya ini ada keterangan bahwa layoutnya 61 tombol. Jenis keyboardnya ini yang membrane, jadi bukan yang mechanical. Dan ada tombol khusus untuk nyalain dan matiin lampunya. Di sebelah kanannya, selain tombol lampunya tadi, ada keterangan bahwa ini ada lampu RGB-nya. Dia menggunakan koneksi USB dan ada tempat untuk naruh HP. Di bagian belakangnya ini ada plastik yang seharusnya ada kartu garansinya, tapi ini kemungkinan karena produk sampel jadi emang nggak ada kartu garansinya, tapi semua produk NYK pastinya bergaransi resmi 1 tahun. Di sebelah kirinya ini ada keterangan 26 tombol anti ghosting, dan di bawahnya ini kalau kalian perhatiin ada kayak tombol-tombol yang dikotakin merah. Gue kirain tuh ini tombol-tombol yang anti ghosting ya, tapi kalau gue hitung lagi ini tombol yang dikotakin merah ini cuma 22 tombol, jadi gue jadi agak ragu apakah ini tombol yang sebenarnya dimaksud anti ghosting itu atau enggak. Di bagian bawahnya ini ada 5 keterangan yang tadi ada di depan kotak. Di sebelah kanannya ini ada spesifikasi, diantaranya beratnya sekitar 400 gram dan untuk dimensinya untuk lebar keyboardnya tuh sekitar 30 cm. Dan ada keterangan untuk cara ubah lampunya dan untuk kombinasi tombolnya itu nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Di bagian bawahnya ini ada keterangan warnanya karena keyboard ini tersedia dalam 2 warna, hitam dan putih. Kali ini kita mau bahas yang warna hitam. Dan untuk di bawahnya ini ada keterangan untuk petunjuk penggunaan dan service center NYK. Oke, sekarang kita lanjut unboxing keyboardnya. Let's go. Oke, jadi ini udah gue unboxing dan isinya cuma keyboard aja ya, jadi nggak ada kertas panduan. Tapi menurut gue itu juga nggak masalah karena biasanya kertas panduan tuh isinya nggak terlalu penting. Justru yang penting-penting ini udah dibahas di belakang dus tadi ya. Oke, kita lanjut bahas keyboardnya. Mulai dari kabelnya, ini panjang kabelnya sekitar 1,3 meter. Bahannya kayak kabel biasa, kayak karet gitu. Di bagian konektornya ini nggak ada branding NYK-nya dan untuk bagian ujungnya ini silver plated. Untuk bahan keyboardnya sendiri ini full plastik, doff. Bagian keycapnya ini double injection. Paling di bagian atasnya ini yang ada tulisan Nemesis ini glossy dan ada lapisan plastik karena biasanya bahan glossy itu gampang banget baret. Di sebelah kirinya ini ada 3 tombol, satu untuk matiin nyalain lampunya dan 2 tombol lagi ini untuk atur volume. Di sebelah kanannya ini ada tempat untuk kita taruh HP atau tablet. Ini lebarnya sekitar 15 cm dan selama HP atau tablet kalian nggak terlalu tebal sih seharusnya muat di sini. Di bagian belakangnya ini ada 4 kaki karet biar nggak gampang gerak di meja. Terus juga di bagian belakangnya ini dia nggak ada untuk naikin posisi keyboardnya ya. Biasanya kan di bagian belakang ini ada sesuatu yang buat naikin posisi keyboardnya. Nah ini dia nggak ada. Oke, kita kembali ke depan keyboardnya. Ada beberapa hal yang mau gue bahas. Pertama untuk 3 tombol yang di pojok ini, jujur kalau gue sendiri ya tombol lampu itu nggak terlalu berguna. Gue justru lebih suka kalau misalkan tombol lampunya ini diganti sama tombol mute ya. Soalnya gue lebih sering pakai tombol mute. Misalkan tiba-tiba gue perlu dengar sesuatu, gue tinggal pencet tombol mute. Nah di sini nggak ada tombol mute, jadi ya gue nggak bisa mute. Terus untuk di sampingnya ini untuk taruh HP-nya, ini menurut gue posisi HP-nya itu kurang miring. Jadi menurut gue sih untuk ngelihat HP-nya itu sudut pandangnya kurang enak. Dan untuk font yang digunakan di keycaps-nya ini juga menurut gue kurang bagus ya, kurang enak dilihat, tapi ya itu mungkin lebih ke selera ya. Soalnya gue tadi tanya cameraman, menurut dia sih untuk fontnya sendiri menurut dia biasa aja, tapi kalau menurut gue ini kayak kurang enak dipandang. Yang gue masalahin tuh lebih ke tombol-tombol yang ada tulisan-tulisan tab, caps lock sama shift ini ya.
Sebenarnya sih untuk tombol yang huruf-hurufnya gue nggak terlalu masalah, tapi yang untuk tombol yang ada tulisannya itu kurang enak dilihat aja. Dan secara resmi sih emang nggak ada keterangan kalau keycapnya ini bisa dilepas, tapi ini gue udah coba tadi, ternyata tuh untuk nyopot keycapsnya ini cukup gampang. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau bersihin dalam keyboardnya ini seharusnya nggak terlalu susah. Karena keyboard ini layoutnya 61 tombol, pastinya beberapa tombol nggak ada di keyboard ini ya. Contohnya di keyboard ini nggak ada tombol print screen, home, page up, page down, itu nggak ada. Bahkan nggak ada tombol khusus untuk panah. Dan ada beberapa tombol yang harus kita kombinasikan dengan tombol Fn. Jadi contohnya untuk akses F1 sampai F12 itu kita harus kombinasikan Fn dengan deretan yang paling atas ini. Buat kalian yang perlu pakai tombol panah, keyboard ini juga ada fitur yang kalian bisa swap atau ganti WASD menjadi tombol panah secara permanen. Itu caranya kalian tahan Fn terus pencet W sekali. Nah setelah itu tombol WASD ini sekarang berubah jadi tombol panah ya, dan kalau misalkan kalian mau balikin lagi ya tinggal pencet Fn sama W sekali lagi. Keyboard ini juga dilengkapi dengan tombol, bukan tombol sih, tapi fitur Windows Lock ya, dengan kita kombinasikan Fn dengan tombol Windows. Jadi kalau misalkan kita pas lagi main game, misalnya kita pencet tombol Windows itu dia nggak otomatis keluar dari gamenya. Tapi yang gue kurang suka dari keyboard ini tuh dia nggak ada lampu indikator untuk caps locknya ya, jadi kita nggak tahu posisi caps locknya itu lagi nyala atau enggak. Untuk feel tombolnya sendiri menurut gue sih cukup enak ya. Untuk keyboard membrane tekanannya menurut gue cukup pas. Terus juga untuk suaranya menurut gue sih ya standar sih ya, kayak keyboard membrane pada umumnya. Oke, sekarang kita bahas untuk lampunya. Jadi keyboard ini ada dua mode lampu, yaitu static dan breathing, yang kalian bisa ganti dengan tahan Fn dan pencet tombol K. Dan keyboard ini juga ada 3 tingkat kecerahan yang kalian bisa ubah. Untuk naikin kecerahannya kalian bisa tahan Fn dan O. Terus untuk nurunin kecerahannya kita tahan Fn dan L. Dan pada saat kita di mode breathing itu kita bisa ganti kecepatan animasinya dengan, untuk naikin kecepatan animasinya Fn dan U, dan untuk nurunin kecepatan animasinya kita pencet Fn dan J. Dan keyboard ini nggak ada onboard memorinya, jadi misalkan kita lagi di mode yang breathing, terus misalkan kita matiin komputernya terus kita nyalain lagi, dia akan otomatis kembali ke mode awal. Untuk harganya, pada saat kita rekam video ini, keyboard ini kita jual di harga 135.000. Dan menurut gue sih di harga segitu biasa aja sih ya, karena untuk keyboard kelas kayak gini menurut gue sih wajarnya itu di harga sekitar 100 sampai 150.000, dan ini emang harganya masuk di antara itu. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Dan kalau kalian mau beli produk ini atau keyboard lainnya, kita taruh link toko kita di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like, dan jangan lupa subscribe ke channel Redista. Oke, see you next video. Love you. Oke, sekarang kita lanjut unboxing paketnya. Paketnya, keyboardnya. Jadi ini di belakangnya posisinya nggak bisa, stop dulu deh. Kita mulai dari bahas keyboard, stop dulu. Tombol F1 sampai F12 itu sebenarnya ada di keyboard ini, tapi kalian harus kombinasikan dengan Fn 1 sampai enggak ada. Tekanan tombolnya menurut gue sih cukup pas, nggak terlalu dalam. Dan ini ada 3 tingkat kecerahan.